Dukun. Gua paling gak percaya sama dukun. Kecuali dukun beranak gua percaya tuh. Karena gua pernah ngeliat sendiri mereka membantu orang yang mau melahirkan. Nah, itu baru gua percaya. Katanya dukun itu bisa teluh. Bisa membunuh orang jarak jauh. Anjir. Cuma modal foto, tanggal lahir sama nama. Keren. Bayangin kalau dukun itu emang bener bisa neluh gitu ya. Mungkin Indonesia ini sudah menjadi negara ditakuti nomor 1 di dunia. Karena apa? Karena kalau presidennya macam-macam tinggal teluh. Anjay. Israel macam-macam teluh. Amerika macam-macam teluh. Tapi sekarang mana buktinya? Dan kalau emang bener bisa neluh, mungkin dia itu udah menjadi orang terkaya, ya kan? Ada orang benci, aduh, dukun, gue benci nih sama si A, berapa duit? 200 juta, jebret. Besoknya meninggal. Tapi ini mana? Bullshit. Mana ada orang membunuh cuman modal foto, nama, tanggal lahir? Enggak ada. Dan katanya selain bisa teluh, dukun itu punya ilmu pelet. Ilmu pelet artinya ilmu bisa menarik lawan jenis yang tadinya tidak cinta, tidak suka menjadi cinta dan tergila-gila. Tapi anehnya dukun itu sendiri istrinya 1 dan tidak cantik-cantik amat. Bayangin ya, kalau gua misalkan pergi ke dukun, terus gue pengen melet seseorang, ya nggak tanggung-tanggung gue, mungkin gue mau melet anaknya CEO, anjir, atau anaknya presiden, atau artis yang cantik. Tapi itu semuanya cuma omong kosong. Kalau bener dukun bisa pelet, mungkin orang-orang Indonesia sudah banyak punya istri orang luar. Anjay. Jepang, cantik-cantik ceweknya kan. Eropa, Rusia, anjay, Turki. Gak mungkin nikah sama orang lokal. Dan gue pernah denger ada orang yang kehilangan barang, misalkan motor ya, laporan ke dukun. Dukun itu bisa menerawang ya, motor itu sekarang berada di mana. Dan lu tahu apa jawaban dukunnya itu? Ini sih nggak jauh ya, motornya nggak jauh, nih orang terdekat ini yang ngambilnya. Dan pasti jawabannya seperti itu. Dan anehnya lu percaya. Kalau dukun bisa meramal masa depan, artinya polisi nggak susah-susah amat ya nangkep maling atau nangkep pembunuh. Atau mungkin dukun ini bisa terkenal di seluruh dunia, menjadi detektif bayaran. Anjay, kerjasama dengan FBI. Tapi mana? Itu semua cuma omong kosong. Wah, tenang nih, malingnya nggak jauh nih, deket-deket nih, masih sekitar sini nih. Kalau emang tahu, kenapa nggak dikasih tahu namanya siapa, tinggalnya di mana gitu? Mungkin bisa dilihat ciri-ciri sketsa wajahnya kayak gimana. Ini kagak, gue juga bisa kalau seperti itu doang mah, nebak-nebak. Dan ada lagi, dukun itu bisa buang sial. Syaratnya cukup mudah, mandi tengah malam di 7 sumur. Terus kemudian buang baju celana dalam celana. Setelah itu mandi kembang 7 rupa. Pasti sialmu akan hilang. Sialnya sih nggak hilang, tapi besoknya dirawat di rumah sakit.
Nah, sekarang di sini jadi pertanyaan, dukunnya yang pinter atau kitanya yang stupid? Mudah dibodohi. Dan ada kasus lagi, katanya dukun ini bisa memberikan keturunan. Karena tergiur dengan informasi itu, jadi banyak banget dukun-dukun yang buka praktek dengan iming-iming kalau perempuan itu bisa hamil atau bisa menghasilkan keturunan. Anjay, duit dapet ya kan? Tapi ada yang nakal, memang bener menghasilkan keturunan, tapi dimakan sendiri. Dicicipi sendiri, dicoba sendiri. Nah, balik lagi, dukunnya yang pinter atau pasiennya yang stupid? Sekarang ini zaman udah canggih ya. Lu tinggal pergi ke dokter, nanti di scan atau di USG di dalam perut lu tuh ada apa, masalahnya apa. Nah, lu bisa tahu ya, kendalanya apa nih gak punya anak gitu. Atau mungkin si suaminya kurang kental. Karena tuh banyak banget obat-obatan ya, penyubur kehamilan gitu ya. Dan juga ada yang namanya program hamil gitu. Nggak usah ke dukun, nggak akan hamil, paling digerayangin. Nah, sekarang ini kan ada yang namanya bayi tabung gitu ya. Kalian bisa memproses bayi tabung. Kalau tidak mampu, kalian bisa mengangkat anak gitu ya. Cari saudara yang anaknya banyak gitu ya. Minta baik-baik ya, pasti dikasih lah. Hitung-hitung buat pancingan ya. Dan yang paling lucu nih ya, ada yang paling lucu. Dukun ini bisa menggandakan uang. Pikir ya, kalau dia bisa menggandakan uang, mungkin dia sudah menjadi orang terkaya di dunia ya. Yang dia gandakan itu bukan rupiah, tapi dolar. Tapi faktanya gitu ya, rumahnya dia aja masih ngontrak. Gimana bisa cara menggandakan uang? Makan aja masih nongkrong di warteg pakai orege tempe. Menggandakan uang. Selalu banyak yang percaya. Gua bingung. Dan ini yang lebih gila lagi sih ya. Banyak banget orang-orang pinter nih ya. Orang-orang yang sekolahnya tinggi, orang-orang yang ijazahnya itu tinggi, pergi ke dukun, minta supaya jabatannya naik, minta supaya menang pemilihan, minimal dia jadi pejabat. Padahal dia itu orang pintar loh. Ya begitulah hidup ya. Mereka nggak inget kasus dulu ya, Mang Yana gitu, yang katanya hilang di Cadas Pangeran gitu ya. Sudah banyak dukun yang mencari dan mereka banyak berasumsi ini orang masih ada nih di dalam air, cuman arwahnya masih gentayangan. Ada juga yang bilang, oh ini masih ada di gunung nih, ada yang sampai kesurupan. Tapi ternyata Mang Yana main janda di Cirebon. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel ini guys ya.